Oke, kali ini kita kedatangan barang pintar dari Xiaomi. Ini adalah Mi Body Composition Scale 2 yang merupakan timbangan pintar dari Xiaomi yang dapat mendeteksi 13 data di dalam tubuh kita. Jadi itu alat ini nggak cuma buat nimbang berat badan kita aja, tapi juga jeruan-jeruan tubuh kita kayak lemak, lemak perut, otot, air, dan tulang juga bisa diukur dari timbangan ini. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Yang pertama kita unboxing dulu nih. Nah, di sini tuh packingnya oke banget ya, walaupun nggak pakai packing kayu, tapi pakai paper wrap aja. Cuma lumayan bagus aja, lumayan tebel. Ini aku beli dari Mi Store via Tokopedia. Nah, untuk harganya simak sampai akhir ya. Dari packing ini tuh lumayan berat ya, beratnya sekitar 2,4 kg dengan dimensi 35 x 35 x 5 cm. Lumayan menjanjikan lah kalau dari beratnya dibanding dengan timbangan saya sebelumnya yang beratnya paling sekitar 1 kiloan aja. Kalau dari bungkusnya bisa terlihat ya, kalau ini minimalis berwarna putih dengan logo Xiaomi kecil di atas dan juga ada tulisan Mi Body Composition Scale 2 dan ada tulisan Cinanya. Nah, di bagian belakangnya ada spesifikasi dari berbagai bahasa. Isinya kita buka, terdapat body scale-nya dan juga buku petunjuk dengan berbagai bahasa. Nah, sayangnya tidak disertakan juga baterai di dalam paketnya karena si body scale ini menggunakan 4 baterai. Nah, untuk ukurannya body scale ini adalah 30 x 30 x 2,5 cm ya, dengan berat sekitar 1,7 kg. Ketika dipegang sangat terlihat kokoh dengan material yang bagus. Bodi material dari bahan ABS dan bagian atasnya berbahan tempered glass dengan 4 titik elektroda stainless sebagai sensor untuk pengukur tubuh. Di bagian bawahnya terdapat 4 titik karet yang anti-slip dan juga slot untuk baterai. Baterai yang digunakan adalah baterai A3 4 kali 1,5 volt. Nah, teman-teman, kenapa kamu perlu Mi Body Scale ini dibandingkan dengan timbangan biasa? Nah, jika Anda menimbang dengan timbangan biasa, maka hasil yang keluar adalah keseluruhan berat badan Anda. Padahal tubuh kita terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah air, otot, lemak, tulang, dan juga lainnya. Bisa jadi saat kamu diet dan menjumpai berat badan kamu turun, sebenarnya yang turun itu bukan lemaknya, tapi airnya atau mungkin massa ototnya yang turun malah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan diet yang tujuannya untuk mendapatkan kondisi ideal dari tubuh Anda. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang tidak hanya mengukur berat secara keseluruhan tubuh Anda saja, tapi juga masing-masing komponen tubuh. Nah, dengan Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ini, kamu bisa mengukur 13 data tentang tubuh kamu. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Nah, Xiaomi ini kembali dengan versi terbarunya Mi Smart Scale, yaitu Mi Body Composition Scale 2 yang dilengkapi dengan berbagai fitur baru. Timbangan ini menggunakan teknologi BIA dan elektroda stainless steel sehingga data yang didapat lebih akurat dan lebih cepat didapat. Dengan menggunakan body scale ini, kamu juga bisa menghitung 13 jenis data tubuh yang biasanya nih kamu bisa ukurnya cuma di gym aja. Nah, Mi Body Composition Scale ini bisa terhubung dengan smartphone, baik Android maupun iOS ya, menggunakan aplikasi Mi Fit App melalui koneksi Bluetooth 5.0. Dengan menghubungkan ke smartphone kamu, timbangan ini bisa menyimpan berbagai data tubuh kamu sebelumnya sehingga bisa dibandingkan nih data terbaru dan data tubuh kamu yang sebelumnya untuk mengetahui progres kamu. Oke, cara penggunaannya. Masukkan baterai, lalu tunggu body scale-nya loading. Nah, di HP kamu install Mi Fit, cari aja di Play Store ada. Nyalakan Bluetooth-nya, Bluetooth HP kamu.
Lalu setelah terinstall di halaman utama Mi Fit, klik logo plus di kanan atas. Ada beberapa, lalu pilih timbangan. Kemudian kamu akan disuruh berdiri di atas timbangan untuk memasang. Kamu berdiri di atas timbangan, dan di timbangan tunggu sampai data strip-strip yang di bawah angka berat di timbangan itu penuh. Nah, di aplikasi nanti akan muncul 13 data dari tubuh kamu. Ya, kamu bisa juga ukur teman-teman kamu, keluarga kamu, itu nanti dengan mengisi masing-masing itu ada nama, tanggal lahir, tinggi badan di kolom profile. Dan tiap kali kamu menimbang, si body scale ini akan otomatis tahu nih profil mana yang lagi nimbang, jadi otomatis. Hasil timbangan akan tersimpan di memori aplikasi dan dapat kamu lihat grafiknya. Sayangnya nih, grafik yang ditampilkan hanya grafik berat, nilai tubuh, dan juga lemak saja. Yang lain tidak ditampilkan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang 13 data tubuh yang secara mendetail ya. Sekarang kita bahas satu persatu data tubuh yang diambil oleh Mi Body Scale ini. Sebelumnya saya telah mengumpulkan beberapa data tubuh dari 3 orang berbeda. Yang pertama adalah saya sendiri, lalu Fenty, dan juga Ica. Oke, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah IMT atau Indeks Massa Tubuh. Indeks massa tubuh merupakan metrik standar yang digunakan untuk menentukan golongan berat badan sehat atau tidak sehat. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Kalau kita lihat nih di angka timbangan sesuai dengan kalkulasi ini. IMT normal berada di batas 25. Yang kedua, lemak tubuh. Lemak tubuh merupakan kandungan lemak yang terdapat dalam tubuh. Rumus prediksi untuk persentase lemak di dalam tubuh itu adalah seperti ini. Dari hasil kalkulasi dan juga angka timbangan agak sedikit berbeda nih. Lemak tubuh normal di kisaran 21 sampai 24 untuk wanita dan 14 sampai 17 untuk laki-laki. Nah, di timbangan ini lemak tubuh normal berada di 16 sampai 22. Yang ketiga adalah air. Tubuh manusia terdiri dari air dengan komposisi lebih dari 50%. Cairan menjadi hal yang sangat penting bagi tubuh karena membantu menunjang proses kehidupan. Ini artinya kamu diwajibkan untuk memenuhi asupan harian agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan terhindar dari dehidrasi. Air normal minim di angka 55. Nah, yang membuat saya ragu di timbangan ini adalah orang dengan berat badan yang cenderung over kayak saya sama istri saya, ini timbangannya ini akan selalu menunjukkan kekurangan air nih. Saya beberapa kali minum air banyak dan menimbang itu ternyata hasilnya menunjukkan kekurangan air terus. Sedangkan orang yang agak kurus, kurang berat badannya itu menunjukkan adanya kecukupan air seperti profil Ica. Nah, untuk air ini kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Setuju nggak nih dengan perhitungan seperti itu? Yang keempat adalah protein. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Angka protein di normal di batas 16. Untuk angka di timbangan ini cenderung sama dengan kadar air tadi. Orang overweight kayak saya sama Fenty itu cenderung ada kekurangan protein. Bahkan saya nggak bisa mencapai target protein walau sudah makan banyak sekali protein kayak telur, ayam, dan lain sebagainya, daging dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang yang berat badannya di bawah normal itu cenderung bisa memenuhi protein atau cenderung sampai target. Yang kelima adalah metabolisme basal. Ini adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat.
Di sini disebutkan bahwa metabolisme basal saya seharusnya di 2585, namun actualnya di 2358 kilokalori. Orang dengan metabolisme basal rendah cenderung mudah bertambah berat badan dan mudah lelah. Disarankan juga di sini adalah cobalah untuk berolahraga. Yang menjadi pertanyaan saya, dari mana bisa menentukan metabolisme aktual kita? Apakah dari aktivitas kita? Kalau dari aktivitas kita, padahal dia tidak deteksi aktivitas kita. Deteksi aktivitas mungkin bisa dilakukannya dari smartwatch atau smartband gitu. Padahal aplikasi ini tuh nggak connect sama smartband atau smartwatch saya gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Valid nggak ini untuk metabolisme basal ini? Yang keenam adalah lemak visceral. Lemak visceral adalah lemak yang tersembunyi di dalam tubuh. Lemak visceral berada jauh di dalam perut dan melekat di organ-organ tubuh seperti hati dan usus. Di timbangan ini, angka visceral fat-nya normal di batas 10. Yang ketujuh adalah otot. Massa otot terdiri dari massa otot rangka dan otot halus serta jaringan otot yang mengandung air. Jadi keseluruhan otot. Kehilangan massa otot menyebabkan metabolisme basal menurun dan juga mengurangi konsumsi energi. Nah, untuk massa otot ini sangat penting ya untuk kita yang lagi bangun otot atau orang-orang yang lagi nge-gym atau lain sebagainya. Yang 8 adalah kepadatan tulang. Ini adalah total keseluruhan tulang dari kalsium, fosfor dan lain-lain dalam satuan kilogram. Di sini bisa diukur ya kepadatan tulang kita itu berapa. 9. Usia tubuh. Usia tubuh saya cenderung lebih tua dari sebenarnya. Disarankan untuk tidak begadang, olahraga dan lainnya. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya, orang-orang yang obesitas cenderung usia tubuhnya itu lebih tua dibanding dengan orang yang kurus. Yang ke-10 adalah berat badan ideal. Berat badan ideal sesuai dengan perhitungan rumus berikut. 11 adalah tipe tubuh. Tipe tubuh ini sebenarnya adalah matriks dari lemak dan otot. Yang ke-12 adalah nilai tubuh. Nilai tubuh ini adalah hasil kalkulasi dari data-data yang tadi dinilai berdasarkan penilaian dari si aplikasi ini. Ke-13 adalah berat badan keseluruhan kita atau berat badan itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang 13 data tubuh secara mendetail. Beberapa note di data seperti data air, protein, metabolisme basal yang cenderung tergantung dari perhitungan berat badan. Hal-hal yang saya lakukan seperti meminum banyak sekali air, makan banyak sekali protein seperti telur, daging dan lain-lainnya, ataupun berolahraga secara maksimal itu tidak merubah angkanya dan sangat sulit sekali untuk mencapai target yang ditentukan. Kesimpulannya sih, secara overall alat ini canggih, tapi menurut saya tidak benar-benar valid walaupun di beberapa data seperti lemak, otot cukup dapat dijadikan parameter pengukuran tubuh kita. Dan untuk beberapa data mungkin adalah hasil kalkulasi turunan dari berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Tapi walau demikian alat ini cukup smart lah, karena bisa mengkalkulasi itu dengan cepat. Dan menurut saya, jika timbangan biasa harganya 100 ribuan dan timbangan ini harganya 280 ribu, menurut saya cukup worth it lah untuk dibeli. Bagaimana menurut teman-teman? Komen ya. Sekali lagi, keputusan berada di tangan Anda. Saya hanya menyajikan fakta dan pendapat. Terima kasih sudah menonton. Share jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk video smarting lainnya. Saya Ditya Aryawan, pamit.